Awal mula Jemaat GKI Bungur tidak bisa lepas dari sejarah misi terdahulu di Indonesia yang dikerjakan oleh pekabar Injil dari Zending Belanda, orang Tionghoa perantauan dan orang Tionghoa peranakan. Tuhan memakai banyak anak-anaknya dan para hambanya untuk memulai pekerjaan Tuhan di Jawa Barat, khususnya di Jakarta. Tahun 1850, mulai dari seorang hakim dari pengadilan tingkat tinggi Semarang, Mr. F.L. Anting, yang mendirikan sebuah persekutuan pengabar Injil untuk orang Tionghoa perantauan, yang selanjutnya pada tahun 1856 mengundang penginjil Yan Kui dari Hokkien Ame, Tiongkok untuk melayani masyarakat Tionghoa di Jakarta. Pelayanan ini juga didukung oleh keluarga Bapak Wu Kuo dan akhirnya membuahkan hadirnya jemaat Tuhan di Patekoan Perniagaan Jakarta dengan nama Tionghoa Kito Kau Hui. Tahun 1939, para tokoh pekabar Injil dari negeri Tiongkok yang lain juga datang ke Indonesia dan mengadakan penginjilan atau kebaktian kebangunan rohani di mana-mana. Di antaranya adalah Dr. John Sung dan Pendeta Chow Sekwang. Melalui kebaktian kebangunan rohani tersebut, jemaat-jemaat Tionghoa di Indonesia sungguh-sungguh mengalami kebangunan rohani, termasuk jemaat-jemaat di Jakarta. Dalam perkembangannya, jemaat Patekoan mengalami perkembangan yang luar biasa mulai tahun 1940. Pada tanggal 6 April 1952, diadakan kebaktian perpisahan dengan jemaat Patekoan Perniagaan. Sejak saat itu, jemaat yang berbahasa dialek Hokkien secara resmi berdiri sendiri menjadi sebuah jemaat dengan nama Tionghoa Kito Kau Hui Jemaat Pinangsia, yang kini disebut GKI Gloria. Jemaat ini kemudian digembalakan oleh Bapak Pendeta Go Bo Chai selama lebih dari 30 tahun. Pada tahun yang sama, beberapa anggota jemaat Pinangsia, yaitu Tio Eng Hoa dan Chio Ifung, pada tanggal 11 Mei 1952 melayani penginjilan kepada orang-orang Tionghoa di daerah Pasar Lama, yang sekarang disebut sebagai Pasar Senen. Selanjutnya, tanggal tersebut dijadikan sebagai hari berdirinya GKI Bungur. Setelah beberapa bulan pelayanan PI tersebut, akhirnya diputuskanlah untuk membuka pos PI Tionghoa Kito Kau Hui Jemaat Pinangsia dengan meminjam tempat di GKI Gunung Sahari 4. Pengurus pos PI tersebut ditangani oleh Chuang Untek, Lim Tung Siu, Chua Tiao Beng atau Bapak Enok Cakra yang saat ini telah berusia 105 tahun, dan Ung Sen Yen. Pada akhir tahun 1954, dalam rapat pengurus diputuskan untuk meningkatkan pos PI ini menjadi jemaat dewasa. Dan tanggal 1 Januari 1955, terbentuklah susunan Majelis Jemaat Bungur yang pertama. Mengingat kehadiran pengunjung kebaktian yang semakin meningkat, Majelis Jemaat melihat saatnya untuk mencari tempat ibadah yang permanen. Kemudian diputuskanlah untuk membentuk sebuah yayasan yang bertugas menggalang dana pembelian rumah ibadah. Dalam anugerah Tuhan, akhirnya pada bulan Agustus 1956 berhasil membeli sebidang tanah seluas 2.280 meter persegi yang terletak di Jalan Bungur 84 Jakarta. Pada bulan Maret 1957, diadakanlah kebaktian peresmian yang juga dihadiri oleh Departemen Agama Pembimbing Masyarakat Kristen. Sejak saat itu, kebaktian yang semula memakai tempat di GKI Gunung Sahari 4 dipindahkan ke tempat ibadah yang baru. Tahun 1958, secara resmi Jemaat Tionghoa Kito Kau Hui Bungur menjadi anggota Sinode GKI Jabar. Pendeta pertama Jemaat Bungur adalah Pendeta Tan Kuo Tung yang melayani sejak Juli 1957 sampai dengan bulan Juni 1959 dengan dibantu seorang misionari Sia Tin Fei. Pendeta kedua Jemaat Bungur adalah Pendeta Chuang Chik-che yang melayani sejak bulan Juni 1960 sampai dengan bulan Desember 1962. Pada saat Jemaat Bungur mengalami kekosongan pengerja, pada tahun 1963, Tuhan melalui Rektor Madrasah Alkitab Asia Tenggara Malang, yang sekarang STT Saat Malang, mengutus Evangelis Peter Chandra untuk melayani di Jemaat Bungur. Menurut catatan sejarah, Evangelis Peter Chandra adalah seorang pemuda yang sangat bersemangat membangkitkan kaum muda. Melalui pelayanannya, banyak pemuda-pemudi yang mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Tahun 1967, Evangelis Peter Chandra melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Pelayanan di Jemaat Bungur kian hari kian bertambah, dan melihat kebutuhan perlunya pelayanan kepada orang-orang yang tidak bisa berbahasa Tionghoa, maka pada tanggal 19 Februari 1967, Majelis Jemaat memutuskan untuk membuka suatu kebaktian yang khusus memakai bahasa Indonesia, yang diadakan setiap hari Minggu pukul 6.30 pagi. Pada bulan Juli 1967,
juga dibentuk Persekutuan Komisi Wanita. Dan pada tanggal 12 Oktober 1967 dibentuklah Persekutuan Pemuda Remaja. Demikian juga pelayanan terhadap anak-anak sekolah minggu yang semakin bertambah sehingga diperlukan ruang-ruang kelas baru. Tahun 1970, Majelis Jemaat memutuskan untuk membangun kelas-kelas untuk pelayanan sekolah minggu. Setahun kemudian, tepatnya pada HUT Gereja ke-18, kelas-kelas tersebut diresmikan pemakaiannya. GKI Bungur sejak tahun 1954 juga menjalankan penginjilan dan merintis pos pekabaran Injil di daerah Jatinegara dengan menggunakan rumah di Jalan Jembatan Hitam nomor 7 milik seorang anggota dari Jemaat Bungur, yakni Saudara Lin Fung Yen, sebagai tempat persekutuan dan ibadah. Pada masa perintisan pos pekabaran Injil hingga didewasakan, Tuhan memakai banyak tangan yang ikut mengukir sejarah bakal jemaat ini. Antara lain, Pendeta Chung Un-tek almarhum, Misha dari OMF, Evangelis Li Ichi, Evangelis Yang Fung Bing, Evangelis Chu Fungo, dan Evangelis Yahya Kurniawan. Pada tanggal 29 Agustus 1979, jemaat ini resmi menjadi jemaat dewasa melalui suatu kebaktian pendewasaan yang dipimpin oleh Pendeta Caleb Tong dan sekaligus peresmian gedung gereja di Jalan Jatinegara Barat 3 nomor 2A. Dalam lintasan sejarah, GKI Bungur banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Ini berdampak pula dengan masa pelayanan para hamba Tuhan yang umumnya relatif singkat. Pada masa pelayanan Evangelis Yunis Ho Ailing, tahun 1977 hingga 1983, terjadi kebangunan rohani di kalangan pemuda-pemudi dan remaja. Setiap hari Minggu sore, kira-kira 40 orang pergi keluar mengadakan Injil door to door, dan juga kelas-kelas pemahaman Alkitab. Setiap hari Rabu dihadiri 80 hingga 100 orang. Pada tahun 1990, Pendeta Caleb Tong menjadi pendeta konsulen dengan beberapa terobosan baru dari rutinitas gereja, antara lain meningkatkan persekutuan doa menjadi persekutuan firman dan doa, mengadakan pekan misi pekabaran Injil, mengadakan perwilayahan, dan sebagainya. Sesuai dengan hasil keputusan rapat majelis bersama Yayasan Gereja Kristen Bungur Besar, diputuskanlah untuk membangun gedung ibadah yang baru. Maka, pada tanggal 22 Juli 1990, diadakanlah kebaktian syukur dan peletakan batu pertama yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong. Selama pembangunan ini, segala aktivitas gereja, kebaktian, persekutuan, dan lain sebagainya dipindahkan ke ruang-ruang kelas sekolah St. John. Di tengah-tengah pembangunan berlangsung, Tuhan mengerti dan memenuhi kebutuhan jemaatnya. Pada awal tahun 1991, Tuhan mengutus hambanya atas diri Pendeta Andreas Hadi Simeon MTH dan istrinya Evangelis Lilian untuk melayani di GKI Bungur. Kehadiran mereka memberi suasana baru bagi GKI Bungur yang sejak lama tidak memiliki seorang gembala jemaat. Pada tahun 1991, diselenggarakan juga kebaktian pentabisan pendeta atas diri Penatua Khusus Grace Elim selaku Sekretaris Umum GKI Klasis Priangan, berbasis pelayanan di GKI Bungur. Kebutuhan jemaat yang semakin meningkat, maka pada tanggal 29 Juli 1992, Penatua Khusus Haryanto Suryadi juga ditabiskan sebagai pendeta. Pada tanggal 6 Maret 1994, Majelis Jemaat GKI Bungur membuka pos kebaktian pelayanan dan kesaksian di Perumahan Harapan Indah Bekasi. Pendeta Haryanto Suryadi dan Diaken Budi Setiawan serta beberapa orang aktivis yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan merintis pelayanan di perumahan tersebut. Pelayanan di Harapan Indah berkembang dengan pesat. Pada 3 Maret 1998, statusnya ditingkatkan menjadi bakal jemaat GKI Bungur. Dan selanjutnya, pada tanggal 18 Oktober 1999, bakal jemaat tersebut dikelembagakan menjadi sebuah jemaat dewasa, yang kini dikenal sebagai GKI Harapan Indah Bekasi. Bersama dengan itu, Pendeta Haryanto Suryadi diteguhkan sebagai pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Harapan Indah Bekasi. Selain melahirkan 2 jemaat, GKI Jatinegara dan GKI Harapan Indah, GKI Bungur juga pernah mengasuh pelayanan Gereja Terang Hidup Ketapang, Jakarta, yang masuk di dalam GKI Klasis Priangan. Pada tanggal 19 April 1999, dilakukan penabisan Pendeta Melisa Sugi Hermanto untuk melayani di GKI Bungur. Selanjutnya, karena kebutuhan pelayanan yang didukung oleh GKI Bungur terhadap bakal jemaat Terang Hidup di Ketapang, Jakarta, maka Pendeta Melisa Sugi Hermanto melayani penuh waktu di bakal jemaat tersebut. Bakal jemaat Terang Hidup pada akhirnya diasuh oleh GKI Anugerah Bandung sampai dilembagakan menjadi GKI Terang Hidup. Setelah melayani sebagai gembala jemaat sekitar 17 tahun di GKI Bungur, maka pada tanggal 17 November 2008,
diselenggarakan kebaktian emeritasi pendeta bagi pendeta Andreas Hadi Simeon. Kebaktian tersebut dilaksanakan bersamaan dengan kebaktian penabisan pendeta atas diri Penatua Rivo Kristi Panambunan, sehingga menjadi kebaktian Dwi Syukur. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2009, Majelis Jemaat GKI Bungur sebagai jemaat tumpuan dari Pendeta Grace Elim yang menjadi Sekretaris Umum GKI Presis Priangan secara penuh waktu, sekali lagi melaksanakan kebaktian Dwi Syukur, yaitu dalam waktu 40 tahun pelayanan dan emeritasi Pendeta Grace Elim. Semenjak emeritasi Pendeta Andreas Hadi Simeon pada tahun 2008, Majelis Jemaat melihat kebutuhan untuk pengembangan pelayanan di GKI Bungur. Maka pada tahun 2013, Tuhan mengutus hambanya, Pendeta Suryawan Edi, untuk melayani dalam GKI Bungur. Majelis Jemaat berkomitmen untuk pelayanan jemaat dan pelayanan lingkup lebih luas lagi, dengan mendukung pelayanan Pendeta Suryawan Edi sebagai Gembala Jemaat dan sebagai Sekretaris Umum di GKI Klasis Priangan. Pada masa ini, Majelis Jemaat bersama Pendeta Suryawan Edi, Pendeta Rivo Kristi Panambunan merumuskan kembali jati diri dan visi misi gereja untuk bersama menjawab kebutuhan jemaat dan mengembangkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada GKI Bungur. Dalam anugerah Tuhan, Jemaat Bungur tetap berjuang melaksanakan pembinaan rohani, pemahaman teologi, pekabaran Injil, kepedulian sosial, dan pelayanan pendidikan sekolah. Pada tahun 2013, Majelis Jemaat melihat kebutuhan pelayanan dan penginjilan ke daerah pengembangan Alam Sutera Serpong. Maka bersama dengan GKI Kota Modern Tangerang, bekerja sama membuka pos pelayanan di Kompleks Perumahan Alam Sutera pada tanggal 5 Mei 2013. Komisi Misi Pekabaran Injil yang waktu itu dikoordinasi oleh Penatua Listi Stutiani bersama para majelis, pengurus, jemaat, dan Pendeta Suryawan Edi, serta Evangelis Yunus Hartonomah, bersahati mendukung pelayanan di pos PI yang baru. Akhirnya pada tanggal 27 November 2016, pos PI ini diresmikan oleh Sinode GKI menjadi GKI Bungur Pos Jemaat Alam Sutera.